Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi ajma'in. Qala al-musannifu Sa'idun Malik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul isyarati ini adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah adalah ismun wudi'a lil musyar ilaihi hisiyan, isim yang ditempatkan untuk menunjukkan sesuatu yang ditunjuk secara panca indera. Isim isyarah ini terbagi di dalam berbagai macam. Satu, li mufradin mudzakkarin, untuk musyar ilaih yang mufrad dan mudzakkar, yang laki-laki dan satu. Maka isim isyarahnya adalah memakai lafaz dza. Tetapi apabila yang ditunjuk atau musyar ilaihnya ini muannasah atau perempuan satu, maka memakai lafaz dzi, satu, dua, dzi, tiga, ti, dan empat, ta. Sebenarnya masih ada 6 lagi untuk isim isyarah yang menunjukkan musyar ilaihnya perempuan, tapi saya mencukupkan hanya 4 saja karena Imam Ibnu Malik mengatakan hanya 4. Selanjutnya, apabila isim isyarah tersebut menunjukkan kepada musyar ilaih tasniyah, apabila laki-laki maka memakai lafaz dani apabila rafa, dan apabila nasab memakai daini, dan apabila zer memakai daini. Kita tahu bahwa isim isyarah ini adalah mabni karena menyerupai huruf, menyerupai di dalam hal maknawi. Sedangkan untuk yang muannas, maka isim isyarahnya memakai tani apabila rafa, dan nasab zernya memakai daini dan daini. Ini nun baik mulai dari dani, daini, tani, taini, nunnya boleh ditasdid. Jadi dibaca dani, daini, tani, taini. Ini kita akan bahas di dalam bab isim mausul nanti. Selanjutnya, apabila musyar ilaihnya jamak mutlaqon, yaitu untuk orang banyak, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu yang mempunyai akal ataupun tidak, tetapi lebih banyak yang mempunyai akal, maka yang paling bagus isim isyarahnya adalah memakai lafaz ulai. Sedangkan apabila memakai ula, ini boleh tetapi kurang bagus. Isim isyarah ini dibagi 2 macam. Untuk menunjukkan hal barang yang jauh atau orang yang jauh dan orang yang dekat. Apabila untuk yang dekat, maka isim isyarahnya yang telah kita bahas dari depan tadi. Sedangkan untuk isim isyarah yang menunjukkan kepada yang jauh, maka perlu beberapa tambahan, yaitu tambahan kaf. Kaf di sini disebut kaf khitab. Jadi yang paling banyak, yang paling populer, ini kaf khitab ini bisa berubah-ubah menurut khitabnya. Apabila mudzakkar mufrad ya dengan ka, dzaka. Misalnya perempuan dia jadi dati, atau apabila itu tasniyah jadi kuma dan kum apabila mudzakkar jamak, dan demikian seterusnya. Sedangkan tambahan yang kedua adalah lam. Lam di sini disebut lam bu'din, lam untuk menunjukkan jauh. Nah, yang ketiga adalah hak. Hak di sini hak harfu tanbih untuk mengingat-ingat. Jadi apabila sudah ditambah lam, maka tidak boleh ditambah hak lagi, hak tanbih. Yang terakhir, isim isyarah untuk menunjukkan tempat. Untuk menunjukkan tempat ini dibagi 2 macam. Untuk menunjukkan tempat yang dekat, maka memakai isim isyarah guna atau guna 2. Tetapi untuk menunjukkan
tempat yang jauh, maka memakai lafaz hunaka, yaitu huna yang ditambahi huruf top untuk menunjukkan jauh, atau hunaka nomor 2, huna yang ditambahi huruf top. Demikian juga nomor 3 sama, nomor 4 hena, nomor 5 hunalika, nomor 6 huna. Jadi seluruhnya ada 8, yang 2 untuk menunjukkan tempat yang dekat dan yang 6 untuk menunjukkan tempat yang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.